Oke teman-teman, yang kemarin request di sini untuk review SimGod EW200, Tripoint Piccolo, Bluon X HB BZ300. Maaf sekali teman-teman ya, kita lompatin dulu. Tapi nanti tetap kita bakal review di sini. Nah, sekarang kita ngejar dulu yang bakal saya review satu ini. Langsung aja teman-teman, di sini udah ada Moondrop Chew seri kedua. Moondrop Chew 2 ini entah ya apakah bisa dibilang penerusnya Moondrop Chew generasi pertama atau enggak. Karena kalau dilihat dari fisik housingnya aja, memang bakal kelihatan mirip teman-teman. Sisanya, tonalitasnya beda, isi paket kelengkapannya juga beda, dan lain-lainnya kalau kita bilang sih cukup banyak yang beda. Lalu mana yang lebih recommended teman-teman? Oke, biar jelas, kita bahas secara runtut kayak biasanya ya teman-teman ya. Oh iya, sebagai disclaimer, saya sendiri untuk saat ini enggak lagi pegang Moondrop Chew yang generasi pertama ya. Dan memang belum sempat kita review juga di channel ini. Jadi yang saya katakan di sini cuma sebatas yang saya ingat aja tentang Moondrop Chew generasi pertamanya. Oke, mulai dari packagingnya. Yang dulu tokoh waifunya dicetak berwarna, dengan kimono warna pink atau kemerahan. Nah, kali ini di Chew 2 hanya digambarkan seperti sketsa monokrom aja kayak gini. Bagian dalam boxnya juga beda. Kali ini di bagian atas langsung full dengan busa, tatakan driver IM-nya. Beda dengan Chew generasi pertama yang ada satu kotakan lagi untuk wadah ear tips. Untuk kelengkapan paket penjualannya, di sini juga kita dapetin perbedaan yang cukup signifikan teman-teman. Yang kita dapetin di paketnya kali ini, sepasang driver IM-nya, sekilas mirip ya sama Chew generasi pertama. Kita bahas lagi nanti. Lalu ada pouch yang materialnya kulit sintetis, masih dengan bahan yang sama, tapi model desainnya berbeda. Kalau nggak salah, pouchnya ini persis sama yang ada di Moondrop Lan. Di sini ada isinya, 3 ear tips silikon. Sayangnya kali ini kita sama sekali nggak dibawain Moondrop Spring Tips teman-teman. Ear tips silikonnya biasa aja kali ini, ada S, M, sama L kayak gini. Lalu ada kabelnya. Kali ini Moondrop Chew 2 menggunakan detachable cable ya teman-teman ya, sama kayak Moondrop Lan. Kabelnya juga berbeda dengan Moondrop Chew generasi pertama. Kalau dulu kabelnya hitam merah, kali ini silver plated kayak gini. Single line baik di bagian atasnya maupun di bagian bawahnya. Kali ini nggak ada earhook tambahannya ya teman-teman ya, karena di kabelnya udah ada pelapisnya yang membentuk earhook kayak gini. Entah apa namanya. Kalau di Chew generasi pertama kita bakal ada opsi untuk menggunakan IM-nya dengan kabel melingkar di atas telinga atau over ear, tapi kurang nyaman karena kabelnya belum membentuk earhook, jadi harus pakai karet earhook tambahan. Atau mau straight down juga bisa, tapi nanggung juga karena ujung kabelnya ada di bagian atas IM-nya kayak gitu. Nah, kali ini kita nggak dapetin karet earhook tambahan karena kabelnya udah ngebentuk earhook kayak gini. Untuk kelengkapan lainnya tinggal kertas-kertas aja kayak gini. Ada kertas QC, satu lagi kertas gambar waifu kayak gini, sama user guide dan kartu garansi. Lalu build quality-nya, kita mulai dari ear tips-nya. Jelas ear tips Chew 2 kali ini nggak sebagus Moondrop Spring Tips yang dikasih cuma-cuma di pembelian Moondrop Chew generasi pertama. Yang memang kalau beli secara terpisah aja Spring Tips-nya ini bisa harganya sampai 200 ribuan. Kali ini kita nggak dikasih Spring Tips-nya. Untuk kenyamanannya nggak ada masalah, masih cukup nyaman. Untuk suaranya nanti kita ulas lagi. Lalu ini kabelnya. Kali ini kabel yang dikasih di Chew 2 ini jenisnya OFC silver plated, berbeda dengan Chew generasi pertama yang kulit kabelnya semacam karet rubber, yang agak kesat dengan warna belang-belang merah hitam. Kali ini kabelnya OFC silver plated dan yang pasti detachable dan udah ada earhooknya. Jadi untuk sebagian banyak orang mungkin akan merasa lebih nyaman dengan kabelnya Chew 2 ini ketimbang kabelnya Chew 1 yang sama-sama nanggung ketika mau dipakai secara over ear melingkar di telinga maupun straight down. Konektor ke drivernya 0,78 mm, beda sama KZ atau CCA yang baru-baru. Jacknya L-shape, gold plated, 3 pole, nggak ada mikrofonnya di kabelnya Moondrop Chew 2 ini. Lanjut ke unit IM-nya. Dari segi desain fisik housingnya sama persis kayak Chew generasi pertama, masih punya kesan premium karena material housingnya metal, faceplate sampai nozzle-nya juga semuanya metal. Sangat solid, ukurannya ringkas, minimalis. Yang berbeda hanya di bagian cetakan gambarnya aja, masih sama-sama menyerupai gambar daun bambu, tapi kali ini dicetak lebih kecil dan diletakkan agak di samping. Sedangkan yang sisi kanan hanya ada satu lembar daun. Jadi gambarnya berbeda teman-teman ya antara yang kanan sama yang kiri. Lalu konektornya di sini 2 pin, ukurannya 0,78 mm. Oh iya, ada isu teman-teman. Kalau di Moondrop Chew generasi pertama itu catnya gampang ngeletek, semoga di Chew 2 ini enggak ya teman-teman ya. Dan satu lagi, di Moondrop Chew 2 ini, lidah nozzle-nya ini bisa dicopot sekaligus sama filter yang ada di dalamnya. Di dalamnya ini ada filternya, ada 2 lapis, yang bagian luar mesh filter aluminium, yang bagian dalamnya semacam tuning paper dumping, yang materialnya semacam kain. Lalu fittingnya, untuk fitting dari housingnya sama sekali nggak ada perbedaan antara Chew 2 ini dengan Chew generasi sebelumnya. Ukuran housingnya yang kecil berasa sangat nyaman di telinga, dengan kekedapan yang juga cukup baik, dan kali ini kenyamanannya juga ditambah dengan penerapan kabel over ear dibanding Chew yang generasi sebelumnya. Nggak ada keluhan sama sekali untuk fittingnya, dan saya bisa menggunakan IM ini berjam-jam baik di jam kerja maupun nyantai. Dan untungnya walaupun bahan housingnya full metal, pas dipakai di laptop ataupun di PC nggak ada nyetrum-nyetrumnya sama sekali. Lanjut ke sound quality-nya. Kali ini Moondrop Chew 2 hadir dengan tonalitas yang berbeda dari Chew generasi pertama teman-teman. Bisa kita lihat grafik frekuensi responnya di sini.
Terlihat kalau Cu2 punya elevasi di bagian sub-bass maupun mid-bass yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan Cu generasi pertama. Jadi Cu2 ini punya tonal yang lebih warm dibandingkan generasi pertamanya, yang arahnya lebih ke netral walaupun ada juga sedikit rasa-rasa warmnya. Nah, di Cu2 ini lebih warm lagi, dan masih punya tonal balance yang cukup baik, searah dengan harapan target 2019. Moondrop Cu2 ini enggak yang berat untuk di-drive langsung dari HP, tapi tetap kalau mau potensinya lebih muncul lagi, lebih baik pakai DAC teman-teman. Yang 100 ribuan macam CX Pro, Abigail, Avani, atau Edit itu juga masih cukup oke. Untuk low atau bassnya, Cu2 ini punya bass yang bersih, terkontrol dengan baik, ekstensi bass yang cukup bagus dan cukup dalam untuk bagian sub bassnya, dengan kecepatan yang masih cukup gesit, tanpa banyak decay atau buntut gebukan bass yang berlebihan. Bassnya terkontrol dengan cukup baik, sedikit aja punya kesan bleeding ke bagian midnya untuk ngasih sensasi mid yang nggak kering. Bass yang untuk saya sendiri masih masuk dalam kategori bass yang all-rounder. Masih cukup berenergi untuk musik-musik top 40 yang nyantai, dan masih cukup gesit juga untuk musik-musik dengan irama bass yang cepat, tapi di sini sedikit lebih lambat kalau dibandingkan dengan Cu generasi pertama yang bassnya sedikit lebih netral dan lebih tight. Sedangkan untuk mid dan vokalnya, Cu2 ini punya vokal yang ketebalannya pas sekali untuk selera saya pribadi, punya sweetness yang sangat baik untuk selera saya. Vokal laki-laki presentasinya pas, energinya pas, artikulasinya jelas, vokal perempuan ada sedikit kesan lebih maju di upper midnya, kesannya lebih bening, lebih detail, lebih punya clarity dan sweetness-nya sangat baik untuk selera saya pribadi. Ngingetin saya sama Tanjim Zero, yang selama ini dari sisi vokalnya memang jadi favorit saya untuk IEM budget di bawah 500 ribuan. Setelah sekian review, saya belum menemukan tonengan vokal yang saya cari, atau yang setidaknya mirip-mirip dengan Tanjim Zero lah, atau dengan Cu generasi pertama. Nah, akhirnya baru kali ini ketemu lagi di Moondrop Cu2 ini. Timbre vokalnya natural, sangat minum shotty dan nyaris tidak ada sibilance dengan tips bawaannya. Tapi untuk teman-teman yang selama ini terbiasa dengan IEM yang arah tonalnya lebih bright, mungkin akan merasa kalau vokal di Cu2 ini agak sedikit terlalu halus, atau terlalu mundur, terlalu sweet mungkin, dan agak kurang detail atau kurang bertekstur. Nah, di sini masih bisa diatasi dengan sangat baik kalau teman-teman masih punya spring tips yang purunya lebar, atau kalau saya pribadi lebih suka dengan Spinfit CP145. Jadi vokal laki-lakinya lebih maju, lebih bertekstur, lebih detail, tapi tetap masih bisa mempertahankan sweetness-nya dengan baik. Vokal perempuannya juga masih relatif aman. Oh iya teman-teman, ngomongin soal ear tips, saya baru ingat kalau ear tips bawaan Cu2 ini cenderung cukup susah untuk dipasangkan nozzle IEM-nya. Bahkan ini ear tips bawaan IEM yang pemasangannya terbilang paling susah dari semua IEM yang pernah saya review di sini. Seenggaknya sampai video ini dibuat. Lebih susah daripada pemasangan ear tips di SIMCode EW100P yang juga kemarin saya bilang cukup kesusahan. Tapi di Cu2 ini, sebenarnya lubang nozzle-nya sendiri nggak lebar, bukan yang wide bore kayak Tanjim Zero, tapi memang permukaan metal di lidah nozzle-nya ini yang agaknya punya ketebalan yang nggak umum. Lanjut ke high atau treble-nya. Presentasi treble di Cu2 ini, untuk saya pribadi masih masuk kategori treble yang soft, bersih, aman dari pick dan sibilance, dan dengan ekstensi yang masih cukup panjang. Treble yang bisa dibilang masih main aman, dan bukan treble yang diperuntukkan bagi teman-teman yang pengen dapetin detail treble yang analytical. Nggak ada masalah untuk teman-teman yang playlistnya jarang berisi musik-musik orkestra ataupun instrumental. Masih sangat mencukupi untuk menikmati petikan gitar, distorsi, maupun pukulan simbal di musik-musik top 40, pop, rock, dangdut, dan sebagainya. Masih all-rounder lah. Kecuali memang teman-teman yang into banget ke musik-musik metal, instrumental, atau orkestra, boleh jadi akan merasa treble di Cu2 ini kurang berenergi atau kurang menggigit. Tapi treble di Cu2 kali ini sudah sedikit lebih baik tekstur dan detailnya ketimbang Moondrop Cu generasi pertama maupun Moondrop Quarks. Lalu teknikalitasnya, Cu2 ini punya timbre yang natural, masih mempertahankan naturalnya timbre khas Moondrop Cu generasi pertama, baik di bagian low, mid, maupun treble-nya. Untuk sisi clarity-nya juga masih cukup baik. Mungkin bagi sebagian orang akan merasa kalau clarity di Cu1 lebih bagus, karena di Cu2 ini ada sedikit rasa-rasa lebih warmnya dibanding Cu1 yang lebih netral. Juga Cu2 ini punya resolusi yang cukup baik dan berasa padat, apalagi untuk kelas harganya yang masih di bawah 300 ribuan, boleh dibilang hampir atau setara dengan KZ-Defi maupun JVX menurut saya. Stagingnya juga demikian, berasa cukup megah, dengan soundstage-nya yang cukup lebar secara horizontalnya, juga atas bawah dan kedalamannya juga cukup terasa. Jadi kesan 3D-nya cukup terasa di Moondrop Cu2 ini, imaging, separasi, dan positioningnya juga cukup baik. Menganalisa letak instrumen nggak ada masalah dengan Cu2 ini. Untuk musik-musik yang santai, layering-nya juga masih cukup jelas. Tapi kalau untuk musik-musik yang instrumennya ramai, ya memang belum bisa sebaik teknikalitasnya IEM di kelas harga yang di atasnya, atau IEM-IEM yang punya konfigurasi multi-driver. Tapi bukan jadi suatu kekurangan untuk IEM di kelas harganya menurut saya. Kesimpulan dari saya, Moondrop Cu2 ini secara fitur memang bisa dibilang upgrade dari Moondrop Cu generasi pertama, terutama untuk detachable kabelnya. Nggak ada lagi kekhawatiran soal kerusakan kabel, yang tentunya punya effort yang sangat merepotkan untuk reparasi, atau bahkan budget yang lebih banyak. Kali ini dengan detachable kabel cukup membuat lega dari kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Juga dengan kabel over-ear yang melingkar di telinga, kita nggak perlu lagi masang karet earhook tambahan yang mungkin bagi sebagian orang akan sangat nggak nyaman di telinga. Kali ini kabelnya udah ngebentuk earhook dan untuk lingkar telinga saya sendiri juga sangat fit. Kalau dari sisi sound quality-nya sendiri, tonalitasnya memang cukup berbeda dengan Cu generasi pertama yang tuningannya mendekati netral. Di Cu2 ini balance aja, nggak mengarah ke netral lagi.
Di sini bisa jadi downgrade untuk teman-teman yang emang gemar sama tuningan netral, ataupun untuk teman-teman yang punya kebutuhan mixing dan mastering di program-program DAW. Tapi juga bisa dibilang upgrade untuk teman-teman yang masih gemar dengan tuningan-tuningan Harman, dengan energi di bagian bass yang lebih berasa, dan kesan warm yang lebih santuy dibandingkan Cu generasi pertama. Juga sedikit improve di bagian ekstensi treble kalau dibandingkan dengan Cu generasi pertama. Lalu kalau ngomongin IM Harman, kemarin belum lama juga kita pernah nge-review SIMGOT EW100P ya teman-teman ya, yang Harman banget juga. Nah, bisa dibilang Cu 2 ini searah dengan SIMGOT EW100P, tapi dengan bass yang lebih gebuk, vokal yang lebih bersih, treble yang mirip, dan dengan overall teknikalitasnya yang sedikit lebih baik. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, akhirnya saya menemukan pendamping yang ideal untuk saya pribadi dengan preferensi pribadi saya yang memang vokal jadi prioritas utama untuk jadi IM harian yang pas. Begitu juga dengan material housingnya yang masih berkesan premium dengan metalnya, dengan fitting yang sangat nyaman dan yang jelas enggak nyetrum dipakai di laptop pas jam kerja. Oke, itu tadi ulasan saya untuk Moondrop Cu 2 teman-teman. Buat yang mau tanya-tanya ataupun diskusi, bisa komen di bawah kayak biasanya. Like kalau teman-teman suka pembahasan Moondrop Cu 2 kali ini. Subscribe supaya nanti kita bisa diskusi lagi di pembahasan IM yang berikutnya. Dan makasih buat teman-teman yang sudah support sampai hari ini. Akhirnya channel ini berhasil mendapatkan 1000 subscriber pertama, hasil dari dukungan teman-teman semuanya. Semoga semakin berkembang dan lebih baik lagi ke depannya dengan support dari teman-teman semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum.